Tidak ada yang merasa aman dengan hatinya. Tidak ada yang merasa aman dengan dirinya. Siapapun kita, atau siapa sih kita gitu. Yang Nabi saja, yang Masya Allah tidaklah dibuka pintu surga itu kecuali beliau yang buka pertama kali, yang masuk surga pertama kali. Beliau mengajarkan kepada kita bahawa beliau sendiri tidak merasa aman dengan dirinya. Karena Allah sangat mungkin membuat hati seseorang itu menjadi lurus dan membuat hati seseorang menjadi bengkok. Mudah saja bagi Allah. Dan coba bayangkan, ketika dia sebut hati semua anak Adam itu hanya di antara dua jari, di antara jari-jari Allah, kaqalbin wahid, hati manusia yang jumlah manusia sekarang itu 7 miliar lebih. Bagi Allah itu seperti mengelola satu hati manusia saja. Padahal dia bersarang dalam dada 7 miliar orang. Betapa kuasanya Allah, hebatnya Allah. Hati saya, hati bapak, hati bapak, hati bapak, hati ibu itu ada di jasad dan badan yang berbeda-beda. Kata Nabi oleh Allah, hati manusia yang terpencar-pencar dalam badan yang berbeda-beda itu kaqalbin wahidin, itu ibaratnya seperti hati yang satu. Artinya apa? Tidak ada yang sulit bagi Allah. Hati sianu, hati sianu, hati sianu. Hati orang baik, hati orang jahat, hati yang sangat durhaka, bahkan hati orang yang paling taat, dia tidak boleh merasa aman dengan dirinya karena Allah berkuasa atas dirinya, bahkan dengan hanya 2 jari di antara jari-jari yang ada. Maka penting bagi kita untuk merasa cemas dengan diri kita. Penting kita merasa bahwa amal-amal yang sudah kita kerjakan itu amal-amal yang sudah lewat. Amal-amal yang akan datang kita enggak tahu seperti apa. Dan Nabi kita yang amal solehnya sungguh luar biasa itu, dia katakan insya'a aqamahu kepada Aisyah, kalau dia suka maka dia akan buat hati itu menjadi lurus, hatiku, hati beliau. Wa insya'a azawahu, dan kalau Allah suka dia akan palingkan hatiku, hati beliau, hati Nabi. Apalagi kita, apalagi kita yang kepala kita, hati kita ini isinya lebih banyak urusan dunia dibandingkan dengan urusan akhirat. Yang hati dan kepala kita ini, kalau dia berfikir, kalau dia merenung, yang kita fikirkan, yang kita renungkan itu adalah dunia kita, dunia dengan segala permasalahannya. Beda dengan Nabi. Teladan kita, coba ya, ini Nabi ketika Abu Bakar sama Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain itu duduk, sampai kemudian Abu Bakar melirik kepala Nabi, dan kepala Nabi ternyata sudah beberapa helai putih warnanya. Syibta ya Rasulullah, kata Abu Bakar, Anda kelihatan beruban ya Rasulullah. Padahal kata Abdullah bin Mas'ud itu hanya 14 helai ubannya. Saya sudah berapa uban? Kepala kita sudah berapa uban? Tapi coba bedakan, apa yang membuat kita beruban dan apa yang membuat Nabi beruban. Beda, kalau dicat rambutnya enggak beruban ya kan. Beruban dia ganti warna, dihitamkan lagi. Nabi kata beliau alaihi salatu wasalam, ya aku sudah beruban, syayyabatni uhud wa akhawatuha. Aku ini beruban. Kenapa beruban? Karena memikirkan surat Uhud dan surat-surat yang serupa dengannya. Jadi apa yang membuat dia beruban? Wahyu, ketaatan, perintah, amal soleh, itu yang membuat beliau beruban. Ada apa? Bahkan dalam tafsir dikatakan ada satu ayat yang dalam surat Uhud itulah ayat yang membuat Nabi beruban. Dia ada surat Uhud, dia sudah ada surat Al-Mursalat, dia juga ada surat An-Naba yang membuat Nabi beruban. Ayat-ayat itu bicara tentang akhirat, tentang kiamat, tentang pembalasan, tentang perintah untuk taat kepada Allah. Di 112 surat Uhud 112 kata Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw
innahu bima ta'maluna basir. Kata ahli tafsir, inilah di antara ayat di surat Uhud itu yang membuat kepala Nabi beruban. Apa bunyinya? Perintah untuk beristiqamah, perintah untuk terus berada tegak lurus dalam ketaatan kepada Allah. Perintah itu membuat Nabi beruban. Padahal solat Nabi itu kan panjang kan, tilawah Nabi itu kan banyak kan, infaknya Nabi itu sangat banyak, sampai-sampai kekurangan karena gara-gara berinfak. Tapi beliau diminta oleh Allah untuk terus begitu, terus begitu, terus begitu. Fastaqim kama umirta, beristiqamahlah kamu sebagaimana istiqamah itu diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, dan juga diperintahkan kepada orang-orang yang telah bertaubat bersamamu. Tapi jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, karena dia Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian dan kamu kerjakan. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin hari ini orang Masya Allah taat sekali, besok tiba-tiba tidak taat. Hari ini orang Masya Allah baca Quran sangat banyak, besok tiba-tiba enggak satu huruf pun dibaca. Masya Allah, ada orang sepekan Masya Allah salatnya, enggak mau ketinggalan. Tiba-tiba di pekan berikutnya ada malas, ada futur, ada ya jauh. Ada orang Masya Allah sangat menjaga lisannya, menjaga pandangannya, telinga, tangan dan kakinya. Tiba-tiba sepekan berubah, sebulan berubah, setahun berubah. Makanya Bapak Ibu yang mulia, ketika Nabi merasa penting untuk menjaga hatinya dan bermohon kepada Allah agar Allah meneguhkan hatinya dalam taat kepada Allah, dan bermohon kepada Allah agar hati itu dicondongkan dalam ketaatan, kita perlu berikhtiar bagaimana caranya kita agar kita pun terpacu untuk contoh Nabi dalam hal beristiqamah, dalam hal meneguhkan hati dalam ketaatan, dalam hal condong di dalam ketaatan. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu yang mulia, harus sadarkan diri kita bahwa perintah-perintah Allah itu sebenarnya kalau kita tunaikan, manfaatnya untuk kita dan sekarang. Larangan-larangan Allah itu kalau kita tunaikan, kalau kita kerjakan juga, itu berbahaya untuk kita dan sekarang. Kita harus membuang ya pepatah kita yang sering kita dengar itu di kampung kita ini ya, urusan ejo-ejo tali-tali. Itu orang Payakumbuh saya tahu. Anggotanya di Solok tahu enggak? Di Padang tahu enggak? Enggak. Apa itu? Apa itu Ustaz? Isu-isu kini-kini. Pokoknya kalau menguntungkan sekarang ambil, kita enggak peduli seperti apa. Kalau rasanya ini menguntungkan ambil, walaupun itu enggak punya kita. Kalau itu rasanya menguntungkan sikat, walaupun itu orang lain yang punya. Enggak, jangan. Itu bukan sekedar urusan nanti dan urusan akhirat. Jangan ada yang berpikir begitu. Allah mengatakan di surat An-Nahl 97, apa kata Allah? Jadi harus kita yakinkan, sadarkan diri kita bahwa beramal soleh itu kebaikannya akan kembali kepada kita dan sekarang. Kenapa orang malas berbuat amal soleh? Kata dia itu kan nanti, urusannya nanti setelah mati, urusan akhirat, urusan sorga. Kenapa orang tidak peduli dengan aturan ini dilarang, ini enggak boleh? Ya itu kan nanti. Kesolehan dan kesalahan itu berefek di dunia. Berefek. Allah katakan di An-Nahl 97 itu, apa kata Allah? Man amila salihan min dzakarin aw untha, siapa saja yang beramal soleh, dia ikuti perintah Allah, dia taat, lakukan amal-amal soleh itu. Asal dia beriman, laki-laki ataupun perempuan, Allah berjanji, apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan hidupkan dia di dunia dengan hidup yang lebih baik, dengan hidup yang lebih berkualitas, dengan hidup yang lebih tenang, yang lebih cukup, yang lebih damai, yang lebih bahagia. Itu bukan urusan
nanti. Amal soleh itu bukan urusan nanti, sekarang. Bahkan di surat Toha 132 Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu untuk salat, sabarlah dalam menunaikannya. Sabar. Salat enggak perlu buru-buru. Salat ya bersabar, nikmati salat itu. Bersabarlah dalam menunaikannya. Kata Allah, la nas'aluka rizqa. Aku enggak butuh rezeki dari kalian. Tapi nahnu narzuquk, kami yang akan beri kamu rezeki. Coba lihat, renungkan ayat itu. Kata Allah, suruh keluargamu salat. Ujungnya apa? Kami yang akan memberikan rezeki kepadamu. Karena ada orang yang merasa kalau dia taat, itu produktivitasnya terhambat. Ada orang yang merasa bahwa kalau dia sibuk dengan amal soleh, itu rezekinya akan berkurang. Ya, nanti kalau lama-lama solat, lama-lama ngaji, lama-lama beramal soleh, atau banyak puasa, nanti produktivitasnya jadi kurang. Kata Allah, enggak, solatlah, bersabarlah, kami akan beri kamu rezeki. Karena ada orang, ya kalau ke masjid habis pula waktu 15 menit, 20 menit, setengah jam. Kita di pasar aja lah solat. Ada ruangan, kan 5 menit selesai. Daripada habis waktu setengah jam, di pasar aja lah salat sendiri-sendiri 5 menit, 10 menit selesai. Kata Allah, jangan begitu. La nas'aluka rizqa. Setelah Allah perintahkan salat, bersabar dalam salat, kata Allah, kami enggak minta rezeki kepada kamu, tapi kami yang beri kamu rezeki. Setelah perintah salat, kata Allah, kami akan jamin rezeki kamu. Boleh lihat di tangga kita, boleh lihat kawan-kawan kita. Kalau ada orang yang solatnya benar, rajin ke masjid, rajin beramal soleh, coba lihat, ada enggak di antara mereka yang kerjanya minta-minta? Allah jamin. Kalau ada, berarti ada yang salah dalam ibadahnya, dan Allah sudah menjamin. Harus yakin kepada diri kita, beramal soleh itu berguna sekarang, dan nanti dalam kubur, nanti pada hari berbangkit, nanti dalam kehidupan selanjutnya. Apa yang mulia? Coba kita mungkin penyakit. Semangatnya adalah amal soleh itu berguna. Ramadan saja lewat, alhamdulillah kita selesaikan amal soleh kita di bulan Ramadan. Banyak orang sebelum Ramadan itu fisiknya tidak sehat. Ada yang sering migrain, ada yang ininya sakit, ada yang ininya sakit. Di bulan Ramadan mereka katakan, alhamdulillah Ustaz, selama Ramadan sehat. Alhamdulillah. Kemarin saya halal bihalal di rumah sakit umum daerah Solo. Tolong cek ya, tolong cek. Mana pasien bapak ibu yang lebih banyak sebelum Ramadan? Mana yang lebih banyak? Kata mereka, pasien kami di bulan Ramadan turun 60%. Karena amal soleh itu berguna, bukan hanya nanti, bukan hanya dalam tanah, bukan hanya saat berbangkit. Sekarang itu berguna. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Itulah kenapa kemudian Allah mengatakan dalam kursi, kata Allah, tafarraq li ibadati. Seriuslah dalam beribadah kepadaku. Serius ya, serius. Sungguh-sungguh beribadah kepadaku. Kalau kalian serius bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadaku, amla'u sadraka ghinan. Aku akan cukupkan kekayaan dalam dada kalian. Aku penuhi dada kalian dengan perasaan cukup. Wa asuddu faqraka, dan aku akan tutup kekurangan kalian. Artinya apa? Allah akan cukupkan apa yang kita butuhkan. Wa illam taf'al, tapi kalau enggak serius, enggak sungguh-sungguh dalam beramal saleh, enggak serius bersungguh-sungguh dalam taat beribadah kepada Allah, kata Allah dalam hadis kursi itu, amla'u yadaika syughlan, aku akan sibukkan kedua tanganmu dengan bekerja. Sibuk aja bekerja, sibuk. Wala asuddu faqraka, dan aku tidak tutup kebutuhan kalian. Coba. Jadi harus menjadi ideologi kita, keyakinan kita bahwa amal soleh itu berguna untuk kita sekarang.
pergi, ya, amal soleh enggak pergi. Kenapa? Karena kebaikan itu untuk kita. Bukan hanya Ramadan, tapi sekarang juga. Dan sebaliknya, kesalahan itu berbahaya bukan hanya nanti dalam tanah. Ada siksa kubur, saat berbangkit, ada mizan, ada neraka. Bukan hanya itu. Dari sekarang dia berbahaya. Allah katakan, ma asaba min musibatin, tidak ada musibah yang menimpamu. Apa musibah yang kita enggak suka? Sakit, terkilir kakinya, jatuh dari kendaraan, anak sakit, ini rezeki susah, ini kehidupan kok sulit banget ya. Pokoknya semua yang kita enggak suka itu kita sebut sebagai musibah. Apa kata Allah? Ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydin nas. Semua itu datang karena ulah perbuatan kalian. Coba. Keburukan yang menimpa kita itu adalah sebab terjadinya musibah dalam diri kita. Bahkan wa ya'fu an katsir, dan Allah maafkan banyak sekali kesalahan. Kalaulah Allah bayar setiap kesalahan kita itu, langsung Allah hukum, mungkin enggak ada kita yang bisa tersenyum setiap hari. Pagi bersalah, matanya, telinganya, mulutnya, nanti siang Allah hukum. Ada yang salah di sore hari, nanti malam atau pagi, besok Allah hukum. Tapi Allah katakan, tidak ada musibah yang menimpamu illa bima kasabat aydin nas, kecuali itu adalah akibat dari perbuatan manusia. Tapi wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak sekali kesalahan. Dan kalau kita ada mendapatkan sesuatu yang tidak menggembirakan, itu kembali kepada koreksi kepada diri kita. Kenapa begini ya? Adakah yang salah? Apa masalahnya? Saya sudah begini, patuh sama Allah, tapi kok masih begini juga ya? Koreksi. Karena Allah mengatakan tidak ada musibah yang menimpa manusia kecuali itu adalah akibat dari perbuatannya. Wa ya'fu an katsir, banyak sekali kesalahan manusia Allah maafkan. Makanya ketika Allah mengatakan walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un, kami rasakan kepada mereka azab yang ringan, yang kecil, sebelum azab yang berat, yang besar. Agar apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Apa maksud dari azab yang ringan, yang kecil ini? Abdullah bin Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, itu adalah semua musibah, semua hal yang tidak mengenakkan kita di muka bumi ini. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Dan itu Masya Allah, teguran dari Allah itu kita harapkan. Karena enggak ada orang yang tidak bersalah, yang tidak khilaf. Yang jadi masalah adalah kalau orang kemudian khilaf, Allah kemudian enggak menegur. Itu yang jadi masalah. Apalagi sebaliknya, dia jauh dari Allah, jauh dari taat kepada Allah, tapi kayaknya hidupnya happy-happy aja. Itu yang jadi masalah. Semakin dia terjauh dari Allah, lalu semakin berlipat rezekinya. Itu yang jadi masalah. Dan ada itu yang disebut dengan istidraj namanya. Jadi pertama, gimana caranya Ustaz agar kita ini bisa istiqamah, agar hati kita ini teguh dalam ketaatan, agar kita ini semua, ya seperti yang Nabi katakan, musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, palingkan hati kami untuk terus-menerus taat kepadamu. Yakinkan diri kita bahwa ketaatan itu berguna untuk kita. Dan bukan hanya nanti dalam tanah, bukan hanya nanti saat berbangkit, tapi sekarang. Yakinkan diri kita bahwa semua masalah itu lahir karena kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Sehingga kita enggak berani, ya ngapain. Kalau kita berbuat baik, hakikatnya kita sedang mengundang kebaikan. Kalau kita berbuat baik, kita sedang bertanam kebaikan dan kita akan memanen banyak kebaikan. Kalau kita bertanam kesalahan, saatnya kita menunggu panen keburukan untuk kita. Bukan hanya nanti, besok, di akhirat, tapi bahkan sekarang di dunia. Yakinkan diri.
agar mudah bagi kita untuk taat kepada Allah, karena ketaatan kita itu berguna sekarang. Apalagi Ustaz? Yang kedua, agar kita terus menerus bisa dalam keadaan taat kepada Allah, kita bisa berkaca kepada kehidupan salafus soleh. Nabi, ya, contoh terbaik. Kata orang itu kan Nabi, tapi ada umat Nabi, para sahabat, ada para tabi'in. Masya Allah, Bilal bin Rabah disiksa oleh orang kafir, dia tetap sabat, tetap kokoh, enggak bergeser. Masya Allah, Abdullah bin Mas'ud di waktu duha, di awal-awal Islam, Abdullah bin Mas'ud yang suaranya Masya Allah itu, yang Nabi bahkan pernah minta Iqra' alayya, ya, karena seperti suling Nabi Daud suaranya Abdullah bin Mas'ud itu. Dia kecil kakinya sampai kemudian sahabat heran dan meledeknya. Dia manja, lalu kemudian terbuka kainnya itu sehingga nampak betisnya yang kecil, sehingga sahabat-sahabat lain kemudian heran, meledek, ya, kecil sekali betisnya. Kata Nabi, itu betis yang kecil itu di sisi Allah lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud. Abdullah bin Mas'ud. Orang ini ketika mendapat, ya, surat Ar-Rahman, dia angkat suaranya dengan semadu-madunya di waktu duha, dan kemudian didengar oleh orang-orang kafir di rumahnya. Ya, sudahlah, kemudian dijemput lalu disiksa. Itu tidak membuat dia putus asa, enggak membuat dia kemudian, ya sudah, ngapain sih. Bahkan besok dia ulang lagi. Sabar, teguh, ya, kokoh dalam ketaatan kepada Allah walaupun dia mendapatkan tekanan. Sa'id bin Musayyib, ini tabi'in. Masya Allah, apa yang dia lakukan selama 50 tahun, salat di masjid dan selalu berada di saf pertama tanpa ada bolongnya. Masya Allah, 50 tahun di saf pertama. Begitu kokohnya, begitu, ya, menjaga agar terus dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan ada tabi'in yang lain selama 40 tahun di waktu salat zuhur dia di masjid ketika orang azan. Jadi dia masuk masjid, orang belum azan zuhur. Berapa lama itu? 40 tahun menunggu waktu salat zuhur datang. Jadi ketika azan dia sudah di masjid. Berapa lama? 40 tahun. Kita kan enggak mendisiplinkan. Ya, pekan ini saf pertama, hari ini saf pertama, besok saf kedua, besok saf ketiga, besok saf keempat. Ya, berikutnya mungkin sudah masbuk begitu. Ini 50 tahun di saf pertama. Dan ada orang selalu berada di dalam masjid ketika salat zuhur belum masuk, dan itu hanya batal kalau dia musafir atau dia sakit. Kalau dia enggak musafir, kalau dia enggak sakit, dia sudah di masjid ketika orang belum azan zuhur. Berkacalah kepada orang-orang seperti itu. Kenapa? Dia sadar keyakinan dalam dirinya bahwa kesolehan itu berguna untuk dirinya sekarang. Ini bukan urusan nanti, ya, besok, ya, bukan dalam kubur, bukan pada saat berbangkit, tapi dalam kehidupan dunia. Lihat. Nah, maka Bapak Ibu yang mulia, sebagai hamba Allah, agar kita terus bisa berpacu dalam kebaikan dan selalu dalam keadaan berpaling atau dipalingkan, dicondongkan oleh Allah dalam ketaatan, kita perlu melihat orang-orang yang dijadikan sebagai model, contoh. Jadi perlu berkompetisi dalam kebaikan. Sahabat sepanjang umur mereka itu, mereka enggak pernah berkompetisi dalam urusan dunia. Minggu kemarin jalan di pasar Sianu beli mobil baru. Enggak ada sahabat itu yang berpikir besok saya beli lagi yang baru. Lewat ke rumah sana, rumahnya bagus, saya akan bangun lagi rumah lebih bagus dibanding rumah yang dia punya. Enggak ada sahabat yang berpikir begitu. Sahabat itu berpikir orang beramal soleh tapi aku enggak bisa. Kompetisinya adalah dalam kesolehan, bukan dalam urusan dunia.
Datang orang-orang miskin menghadap Nabi karena akan berangkat pergi berperang. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Beberapa orang miskin pengen pergi berjihad tapi enggak punya uang. Bukan sekadar untuk pergi berperang, memodali diri mereka, tapi enggak punya bekal yang cukup untuk mereka tinggalkan untuk anak dan istrinya. Lalu datang menghadap Nabi, ya Rasulullah, tolong modali kami untuk pergi berperang. Kata Nabi, aku juga sedang tidak punya sekarang. Di mana? Dan kita tahu berperang itu bukan pergi santai, bukan pergi liburan, bukan pergi bermain-main, tapi itu ya berjuang, berdarah-darah, bahkan sampai mati terjadi dalam peperangan. Azan dulu. Mau azan dulu. Saya boleh tambah sedikit ya.